1. Casing CPU. Komponen CPU pertama adalah casing CPU, yang merupakan bagian paling luar. Umumnya CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Peran casing penting agar komponen lain terjaga dan tidak rusak. Yang nomor 2, motherboard. Motherboard juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Ada beberapa komponen motherboard seperti soket, slot SATA, slot PCI, dan I atau O port. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Ini adalah pemasangan motherboard dengan benar. Nomor 3, prosesor. Prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Dalam sistem kerja komputer, prosesor melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stack data dalam proses operasinya. Adapun fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Cara pemasangan prosesor dengan benar. Yang nomor 4, RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang biasa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting selain untuk keperluan multitasking, juga untuk menggunakan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Belum. Ini cara pemasangan RAM dengan benar. Nomor 5, hard disk. Bagian CPU berikutnya adalah hard disk. Hard disk atau biasa disingkat HDD merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Cara pemasangan hard disk dengan benar. Nomor 6, CD atau DVD ROM. Komponen CPU yang selanjutnya adalah CD atau DVD ROM, biasa juga dikenal sebagai optical disk driver. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai atau
Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Pemasangan CD atau DVD-ROM. Nomor 7, power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tekanan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda dari 300 watt, 308 watt, 400 watt, 450, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Berikut cara pemasangan power supply dengan benar. Nomor 8, kipas prosesor. Komponen yang terakhir adalah kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dikerjakan untuk memenuhi kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Cara pemasangan kipas prosesor dengan benar. Cara pemasangan kabel dengan benar. Kabel satu ini adalah menyambung dari power supply ke hard disk. Tujuannya untuk bisa membaca file-file yang di dalam hard disk.